Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Salma Halimatus Soleha dengan NIM 6120123024 dari kelas RA7 semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, Kampus Masa Depan Gemilang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi, di mana materi ini diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Buat teman-teman semua, mungkin ada yang belum tahu nih, apa aja sih materi yang ada di teori ekonomi? Mari kita bahas. Stay tune ya. Oke teman-teman, teori ekonomi itu apa sih? Teori ekonomi adalah kumpulan konsep, prinsip, dan model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai aspek ekonomi itu bekerja. Teori ini membentuk, memahami, menganalisis, dan memprediksi bagaimana individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, kita bahas teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. 1. Teori klasik. Menurut Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. 2. Teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi model pemakaian, teknologi modern, dan hasil atau output. Ketiga, teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses berkembangnya ekonomi dari tahap prasejarah sehingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. 4. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Ward Heitman Restow dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, pra-lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. 3. Lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, ada dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. 5. Konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Ada 2 cakupan dalam ilmu teori. Ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja, perekonomian secara keseluruhan, dan ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Analisis ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Materi yang kedua ada konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utama ekonomi mikro meliputi analisis penawaran dan permintaan, harga barang dan jasa, serta interaksi antara pelaku pasar dalam berbagai jenis pasar, seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Tujuan ekonomi makro adalah untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi distribusi sumber daya dan kesejahteraan individu manapun masyarakat secara keseluruhan. Menganalisis mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses dinamis di mana harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan atau dari konsumen dan penawaran atau dari produsen. Permintaan merupakan barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin dikit permintaan, dan sebaliknya. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke pasar pada berbagai tingkat harga dalam satu periode tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak penawaran, dan sebaliknya. Menentukan harga barang
atau jasa. Harga keseimbangan merupakan titik temu antara jumlah barang yang diinginkan konsumen dan jumlah barang yang disediakan produsen. Faktor-faktor yang dapat menggeser harga keseimbangan ini sangat beragam. Perubahan dalam selera konsumen, tingkat pendapatan, ketersediaan barang pengganti atau pelengkap, serta pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi permintaan. Di sisi lain, perkembangan teknologi, produksi fluktuasi harga dan bahan baku, jumlah produsen yang beroperasi, dan kondisi alam seperti bencana alam dapat mengubah tingkat penawaran. Interaksi dinamis antara perubahan permintaan dan penawaran ini secara terus-menerus membentuk harga keseimbangan baru di pasar. Selanjutnya, efisiensi dan dampak kebijakan ekonomi. Dalam pasar yang efisien, tidak ada pemborosan dalam hal produksi atau distribusi, yang berarti tidak ada kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa merugikan orang lain atau kesejahteraan Pareto optimal. Namun, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi pasar. Subsidi dapat menurunkan harga barang tertentu, membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen dan meningkatkan konsumsi barang tersebut. Tetapi subsidi ini juga dapat mengganggu keseimbangan pasar karena produsen mungkin tidak lagi menerima sinyal harga dan mencerminkan kelangkaan nyata dari barang tersebut. Sebaliknya, pajak pada barang tertentu seperti barang rokok atau karbon dapat mengurangi konsumsi barang tersebut dengan menaikkan harga. Ini akan menggeser perilaku konsumen dan produsen. Tetapi jika diterapkan secara tidak tepat bisa menurunkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah seperti batasan pada harga barang atau standar kualitas dapat memengaruhi cara pasar berfungsi. Misalnya, regulasi harga maksimum dapat mencegah harga naik terlalu tinggi, tetapi juga dapat menyebabkan kelangkaan barang jika produsen tidak mampu menawarkan barang dengan harga tersebut. Sementara itu, regulasi harga minimum dapat melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah, namun juga bisa menghasilkan kelebihan pasokan yang lebih. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dipertimbangkan secara cermat karena bisa memperbaiki justru merusak efisiensi pasar tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan. Materi yang selanjutnya mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah konsep umum yang digunakan untuk mengkualifikasi tangkapan dalam suatu variabel ketika variabel lain berubah. Elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen suatu variabel akan berubah akibat perubahan pada variabel lain sebesar 1%. Elastisitas juga dikenal sebagai sensitivitas. Elastisitas menunjukkan hubungan sebab akibat yang terjadi di mana perubahan variabel dependen sebagai akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan suatu produk. Elastisitas permintaan juga dikenal dengan istilah Price Elasticity of Demand atau PED. Jenis-jenis elastisitas permintaan. 1. Elastis. Perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Contohnya barang elektronik dan barang mewah. 2. Inelastis. Perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Contohnya kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian. 3. Elastis uniter. Perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Contohnya kebutuhan sekunder. Yang keempat, elastis sempurna. Perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Contohnya BBM dan sembako. Yang kelima, ada inelastis sempurna. Perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Contohnya air dan tanah. Lalu faktor elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan barang, substitusi. Yang kedua ada presentase pendapatan yang digunakan untuk membeli barang. Yang ketiga ada sifat barang atau barang kebutuhan dan barang mewah. 2. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Jenis-jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran inelastis sempurna, yaitu penawaran yang tidak akan mengalami kenaikan berapapun harga yang ditawarkan. 2. Penawaran inelastis, yaitu perubahan suplai relatif lebih kecil dibandingkan harganya. 3. Penawaran uniter elastis, yaitu perubahan kuantitas penawaran sebanding dengan harganya. 4. Penawaran elastis, yaitu perubahan penawaran relatif lebih banyak dibandingkan dengan harga. Yang kelima, penawaran elastis sempurna, yaitu nilai elastis penawaran adalah tidak terhingga. Faktor elastisitas penawaran. 1. Lama produksi. 2.
2. Ketersediaan stok. 3. Fleksibilitas proses produksi. 4. Hambatan masuk pasar. 5. Sifat barang. 6. Mobilitas faktor produksi. Materi yang ketiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor-impor dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia. Terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi, di antaranya pengangguran, kemiskinan, harga profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada kelangkaan. Kelangkaan merupakan pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Kelangkaan memaksa kita untuk membuat pilihan. Kita harus memutuskan apa yang paling penting untuk kita penuhi terlebih dahulu dan apa yang harus kita korbankan. Faktor yang menyebabkan kelangkaan. 1. Keterbatasan sumber daya alam. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Keinginan manusia yang tidak terbatas. 4. Perkembangan teknologi. 5. Perbedaan dalam distribusi pendapatan. 6. Bencana alam. 7. Konflik. 8. Kebijakan pemerintah. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi. 1. Masalah produksi. Masalah produksi berkaitan dengan apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa suatu barang atau jasa diproduksi. Contohnya, apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa produksi tersebut. 2. Masalah distribusi. Masalah distribusi berkaitan dengan bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi dari distribusi yakni 1. Mempertemukan penawaran dan permintaan. 2. Menentukan harga. 3. Memastikan ketersediaan barang. 3. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi berkaitan dengan bagaimana konsumen memilih dan menggunakan barang atau jasa. Faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi yaitu 1. Pendapatan. 2. Harga. 3. Preferensi. 4. Iklan dan promo. Adapun masalah yang sering muncul dalam masalah ekonomi yaitu konsumsi yang berlebih dan konsumsi yang tidak merata. Selanjutnya, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern adalah serangkaian tantangan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia pada era globalisasi. Masalah ekonomi modern yang paling menonjol: ketimpangan pendapatan, pengangguran, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya, globalisasi dan persaingan, utang negara, digitalis dan otomatisasi, serta ketidakpastian ekonomi. Faktor penyebab masalah ekonomi modern yaitu globalisasi, perubahan teknologi, demografi, dan governance. Materi yang keempat, teori permintaan dan penawaran. Dasar pemahaman ekonomi. Teori permintaan dan penawaran adalah salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu ekonomi. Teori ini menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa terbentuk di pasar melalui interaksi antara konsumen dan produsen. 1. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum permintaannya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih murah jika harga suatu barang naik. 2. Penawaran. Penawaran adalah jumlah harga barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum penawarannya adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, faktor dan pergeseran kurva. Faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang substitusi atau barang pengganti. 3. Barang komplementer atau barang perlengkapan. Pendapatan dan preferensi. Pergeseran kurva. Permintaan terjadi ketika ada perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Misalnya, jika pendapatan konsumen meningkat, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga faktor produksi atau tenaga kerja, bahan baku, modal. Pergeseran kurva penawaran terjadi ketika ada perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga. Misalnya, jika terjadi kemajuan teknologi dan menurunkan biaya produksi, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah konsep paling penting dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk
dan kuantitas barang yang diperdagangkan ditentukan. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat menyebabkan perubahan harga dan alokasi sumber daya dalam pasar. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar: 1. Perubahan permintaan, selera konsumen, pendapatan, harga barang substitusi atau komplementer, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menggeser kurva permintaan. 2. Perubahan penawaran, teknologi produksi, biaya produksi, jumlah produsen, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menggeser kurva penawaran. 3. Interferensi pemerintah seperti pajak, subsidi, atau pengaturan harga dapat mengganggu keseimbangan pasar. Materi yang kelima, teori produksi. Teori produksi adalah prinsip ilmiah yang menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tujuan produksi yang diinginkan. Teori ini bertujuan untuk membantu proses produksi berjalan sesuai harapan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki produsen. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. 1. Sumber daya alam atau natural resource. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan dalam proses produksi. Contohnya tanah, air, mineral, hutan, minyak bumi, dan gas alam, menyediakan bahan baku, ruang untuk produksi, dan sumber. 2. Sumber daya manusia atau human resource. Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi baik secara fisik maupun mental. Contohnya pekerja pabrik, petani, guru, dokter, dan ilmuwan. Mengolah bahan baku, mengoperasikan mesin, mengelola bisnis, dan menciptakan ide-ide baru. 3. Sumber daya modal atau kapital. Barang-barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lain. Contohnya mesin, peralatan, bangunan pabrik, infrastruktur, dan uang, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. 4. Sumber daya pengusaha atau entrepreneurship. Kemampuan untuk mengorganisir dan mengelola faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan menciptakan inovasi. Contohnya pemilik usaha, CEO, wirausahawan, penggerak perekonomian dengan menciptakan bisnis baru dan peluang kerja. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu hubungan matematis yang menunjukkan bagaimana jumlah atau kuantitas output yang dihasilkan terkait dengan jumlah atau kuantitas input yang digunakan dalam proses produksi. Sederhananya, fungsi produksi menggambarkan efisiensi suatu proses produksinya. Jangka waktu produksi. 1. Jangka pendek. Jangka waktu di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap atau tidak dapat diubah dalam waktu singkat, sementara faktor produksi lainnya bersifat variabel atau dapat diubah. Contoh faktor tetap, ukuran pabrik dan jumlah mesin besar. Contoh faktor variabel, jumlah tenaga kerja dan bahan baku. Karakteristik. 1. Perusahaan hanya dapat meningkatkan output dengan mengubah faktor produksi variabel. 2. Hukum hasil yang menurun berlaku pada titik tertentu. Penambahan faktor produksi variabel akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. 2. Jangka panjang. Jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, artinya perusahaan dapat mengubah semua inputnya. Karakteristik itu: 1. Perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengubah skala produksi. 2. Konsep penting. 3. Skala produksi atau konstanta meningkat atau menurunkan isokun atau kurva yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Materi yang keenam, ada struktur pasar. Yang pertama, pengertian pasar. Dalam arti sempit, pasar diartikan sebagai bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang dan jasa. Dalam arti luas, pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Secara umum, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Selanjutnya, fungsi dan peranan pasar. Dalam perekonomian, fungsi utamanya yang pertama ada fungsi distribusi, selanjutnya yang kedua ada fungsi pembentukan harga, dan yang ketiga ada fungsi promosi. Peranan pasar ada 1. Peranan pasar bagi produsen, 2. Peranan pasar bagi konsumen, 3. Peranan pasar bagi pembangunan, 4. Peranan pasar bagi sumber daya. Selanjutnya, macam-macam pasar. 1. Jenis pasar, 2. Wujud pasar, 3. Barang yang dijual, 4. Waktu jual beli, 5. Tempatnya, dan 6. Luas jangkauan distribusi. Lalu struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang menggambarkan karakteristik pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, jenis produk yang ditawarkan, hambatan yang ada, dan seberapa mudah perusahaan masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar dapat mempengaruhi kondisi persaingan, tingkat harga barang dan jasa, serta perilaku perusahaan. Struktur
Konsep pasar terbagi atas pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi apabila tidak ada satu produsen yang bisa memengaruhi harga pasar. Adapun pasar persaingan tidak sempurna terjadi apabila terdapat satu atau beberapa produsen atau konsumen sudah mulai dapat memengaruhi harga pasar. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Ciri-ciri persaingan pasar: 1. Jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. 2. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen. 3. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and free exit bagi pembeli maupun penjual. 4. Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Yang kelima, kurva permintaan yang dihadapi seorang produsen adalah garis lurus horizontal. 6. Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. 7. Pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan pemerintah. 8. Pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya, yang pertama, pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang kedua, konsumen merasa kesejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah memilih atau menentukan harga yang diperjualbelikan. Yang keenam, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Kelemahannya, yang pertama, hanya terdapat satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan. Yang kedua, sempurna sedang sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. Yang ketiga, terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi. Yang keempat, kesejahteraan optimum konsumen. Yang kelima, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Persaingan pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Salah satu perkembangan iptek yang kita kenal adalah internet teknologi yang memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi dan alih informasi secara cepat serta tidak dibatasi jarak dan wilayah. Terbukanya internet bagi masyarakat luas berdampak pula pada perdagangan. Hadirnya internet membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau lebih dikenal dengan e-commerce atau electronic commerce. Materi yang ketujuh ada pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Karakteristik pendapatan nasional. 1. Mengukur kesejahteraan ekonomi. 2. Menggunakan perhitungan ekonomi tertentu. 3. Mencakup semua sektor ekonomi. 4. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi. 5. Tergantung pada faktor produksi. 6. Dapat dihitung secara nominal dan real. 7. Perbedaan pendapatan nasional bruto dan neto. 8. Mencakup aktivitas formal dan informal. 9. Berhubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter. 10. Mencerminkan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Terdapat beberapa konsep untuk menjelaskan pendapatan nasional, yakni 1. Produk domestik bruto atau PDB, 2. Produk nasional bruto atau PNB, 3. Produk nasional neto atau PNN, 4. Pendapatan nasional neto atau PN, 5. Pendapatan personal atau PP, dan yang terakhir pendapatan disposable. Lalu, manfaat pendapatan nasional. Dalam menghitung dan menentukan pendapatan nasional di suatu negara, perhitungan yang dilakukan cenderung kompleks karena mencakup banyak aspek data statistik. Oleh karena itu juga, perhitungan pendapatan nasional menjadi sangat penting. Menurut Iswanto, terdapat beberapa manfaat mempelajari pendapatan nasional, yaitu A. Memahami struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. B. Mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap.
C. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah produk atau nilai dari pendapatan per kapitanya. D. Untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. E. Sebagai pedoman pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Permintaan dan penawaran agregat. 2. Konsumsi dan tabungan. 3. Investasi. Jenis-jenis pendapatan nasional, yang pertama produk domestik bruto, selanjutnya produk nasional bruto, produk nasional neto, yang keempat ada pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode produksi, selanjutnya metode pendapatan, dan yang terakhir ada metode pengeluaran. Materi yang ke-8 ada persaingan monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen, tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sehingga penjual memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrol harga. Lalu, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Kelebihannya, 1. Banyaknya perusahaan di dalam pasar yang memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dan memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. 2. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. 3. Terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Kerugiannya, yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dalam pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalam mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama ada hambatan masuk rendah, yang kedua ada diferensiasi produk, yang ketiga ada diferensiasi harga, dan yang keempat ada elastisitas permintaan. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: 1. Terdapat banyak penjual. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasan dalam industri relatif mudah. Yang kelima, persaingan mempromosi penjualan yang sangat efektif. Fungsi pasar persaingan monopolistik: 1. Inovasi dan peningkatan kualitas produk. 2. Pilihan untuk konsumen. 3. Penentuan harga. 4. Efisiensi sumber daya. 5. Stabilitas pasar. 6. Peningkatan kesejahteraan konsumen. 7. Pengembangan ekonomi. Sistem persaingan pasar monopolistik: yang pertama ada sistem pemasaran, yang kedua ada sistem produksi, yang ketiga ada sistem pendapatan harga, yang keempat ada sistem distribusi, dan yang terakhir ada sistem persaingan. Contoh pasar persaingan monopolistik seperti halnya pabrik rokok. Pasar persaingan di industri ini menunjukkan adanya banyak produsen yang menawarkan produk serupa, namun dengan merek dan strategi pemasaran yang berbeda-beda untuk menarik konsumennya. Ada juga pabrik sepeda motor yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, di mana mereka menawarkan produk dengan merek dan fitur yang berbeda untuk menarik konsumen meskipun fungsi dasarnya serupa. Materi yang ke-9 ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran dengan keterlibatan pemerintah minimal. Sementara itu, kebijakan pemerintah merupakan tindakan atau keputusan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pasar bebas memiliki ciri kegiatan ekonomi swasta. Persaingan harga ditentukan pasar dan keterlibatan pemerintah minimal. Kebijakan pemerintah bertujuan mengatur ekonomi, melindungi hak konsumen, meningkatkan kesejahteraan, dan mengatur lingkungan. Kebijakan ini meliputi fiskal, moneter, perdagangan, dan industri. Keduanya saling terkait dengan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kestabilan politik, dan lingkungan. Selanjutnya, pasar bebas atau free market.
Pasar bebas merujuk pada sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan tanpa interview pemerintah. Dalam pasar bebas, yang pertama menawarkan dan permintaan, harga ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, harga akan naik, dan sebaliknya. Yang kedua, persaingan dalam pasar bebas. Banyak perusahaan yang berkompetisi, yang diharapkan mendorong efisiensi, inovasi, dan harga yang kompetitif. Selanjutnya yang ketiga, kebebasan ekonomi, di mana produsen bebas untuk menentukan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan berapa harga yang akan ditawarkan. Konsumen juga bebas untuk memilih produk yang diinginkan. Lalu, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara yang bisa mencakup aturan dan regulasi yang mengatur pasar. Dalam konteks pasar bebas, pemerintahan biasanya memiliki peran tertentu, meskipun pasar tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan. Kebijakan pemerintah ini dapat mencakup kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi, dan perlindungan, serta perdagangan internasional. Interaksi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Satu, dalam pasar bebas, pemerintahan tetap memiliki peran penting meskipun intervensi di pasar minim. Tanpa pengaturan yang tepat, pasar bebas bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi, perusahaan lingkungan, atau persaingan tidak sehat. Dua, kebijakan pemerintah dalam pasar bebas bisa berfokus pada menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan kepentingan publik seperti melindungi konsumen, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah praktik monopoli. Lalu, keuntungan dan kerugian pasar bebas. Keuntungannya, 1. Efisiensi ekonomi, 2. Inovasi dan pengembangan, 3. Pilihan konsumen, 4. Peningkatan kesejahteraan. Kerugiannya, 1. Ketimpangan ekonomi, monopoli dan oligopoli, 2. Eksploitasi sumber daya alam, 3. Ketidakstabilan ekonomi. Peran pemerintah dalam pasar bebas. Walaupun dalam pasar bebas, peran pemerintah cenderung terbatas. Ada beberapa area penting di mana pemerintah masih diperlukan untuk mengatur dan mengawasi ekonomi. 1. Mengatur perusahaan dan industri. 2. Kebijakan lingkungan. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Perlindungan sosial. Selanjutnya, perdagangan internasional dan pasar bebas. Pasar bebas juga berlaku dalam konteks internasional, di mana negara-negara saling berinteraksi dalam perdagangan. Namun, kebijakan pemerintah sering memainkan peran penting dalam mengatur hubungan perdagangan antar negara, seperti globalisasi dan perdagangan bebas serta pro dan kontra dari perdagangan bebas. Model ekonomi pasar bebas. Terdapat beberapa model ekonomi yang lebih mendalam mengenai pasar bebas, antara lain A. Kapitalisme, B. Ekonomi pasar bebas sosial, C. Neoliberalisme. Selanjutnya, tantangan pasar bebas di dunia modern. Dalam dunia modern, tantangan pasar bebas semakin kompleks dan kebijakan pemerintah harus ada aktif. Beberapa tantangan yang dihadapi pasar bebas antara lain ketimpangan sosial dan ekonomi, perubahan iklim, serta otomatisasi dan AI. Materi yang ke-10, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang melibatkan tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak untuk merangsang tambahan permintaan bagi barang dan jasa, terutama dari rumah tangga. Fenomena ini juga dapat terjadi jika sebuah permintaan melakukan pemotongan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk merangsang perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dapat disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi menurut Milstein 2008. Kebijakan moneter mencakup semua upaya atau tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi variabel-variabel moneter dan perekonomian, seperti jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit, dan nilai tukar mata uang. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam perekonomian. Fungsi dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, ada fungsi dari kebijakan fiskal meliputi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, dan distribusi. Fungsi kebijakan moneter meliputi pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas mata uang, dan mencegah fluktuasi.
Tujuan dari kebijakan fiskal: 1. Memperbaiki keadaan perekonomian. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. 4. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Tujuan dari kebijakan moneter: yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, ada menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Model dan pendekatan kebijakan fiskal. Model kebijakan fiskal yang pertama ada kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan yang diambil secara sengaja oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu seperti resesi atau inflasi. 2. Kebijakan fiskal otomatis. Kebijakan yang bekerja secara otomatis sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, pendekatan kebijakan. 1. Ekspansif. Dilakukan saat ekonomi sedang melambat atau mengalami resesi. Pemerintah akan meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat. 2. Kontraktif. Dilakukan saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Pemerintah akan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Lalu, model dan pendekatan kebijakan moneter. Model kebijakan moneter yang pertama ada teori kuantitas uang, yakni menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar, tingkat harga, dan output real. 2. Kurva Phillips, yakni menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Selanjutnya, pendekatan kebijakan moneter. 1. Ekspansif. Dilakukan saat ekonomi sedang melambat atau mengalami resesi. Bank sentral akan menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar untuk merangsang aktivitas ekonomi. 2. Kontraktif. Dilakukan saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Bank sentral akan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar untuk mengurangi tekanan inflasi. Contoh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Contoh dari kebijakan fiskal yang pertama ada pengeluaran APBN, pajak, subsidi, dan pengelolaan uang. Contoh dari kebijakan moneter yang pertama ada penyesuaian suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan. Materi yang terakhir, perekonomian terbuka. Definisi perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan swasta ataupun pemerintahan. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijeda di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Adapun fungsi perekonomian terbuka, yang pertama, memperluas akses pasar, yang kedua, meningkatkan penerimaan negara, yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, yang keempat, diverifikasi sumber daya ekonomi, yang kelima, meningkatkan investasi asing, yang keenam, meningkatkan kemampuan inovasi dan teknologi, yang ketujuh, peningkatan kompetisi dan efisiensi. Tujuan perekonomian terbuka: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Diverifikasi sumber pendapatan. 3. Meningkatkan akses terhadap barang dan jasa. 4. Pendukung stabilitas ekonomi. 5. Meningkatkan kerjasama internasional. Selanjutnya, model perekonomian terbuka. Model perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana negara tidak hanya fokus pada kegiatan ekonomi domestik, tetapi juga terlibat dalam interaksi ekonomi internasional. Dalam model ini, suatu negara mengimpor dan mengekspor barang dan jasa, serta berpartisipasi dalam pasar modal global. Perekonomian terbuka memungkinkan negara untuk terhubung dengan dunia luar, baik dari segi perdagangan, investasi, maupun aliran modal, sebagaimana satu model pendekatan Keynesian, dan yang kedua model Hexer offline, dan yang ketiga model ekonomi terbuka. Pendekatan dan contoh perekonomian terbuka. 1. Pendekatan Mundell Fleming. Kedua, pendekatan monetaris. Yang ketiga, pendekatan model Solosuan dengan perekonomian terbuka. Yang keempat, pendekatan klasik. Yang kelima, pendekatan perdagangan baru. Yang keenam, pendekatan gravitasi. Yang ketujuh, pendekatan makroekonomi terbuka. Yang kedelapan, pendekatan dengan hambatan perdagangan. Selanjutnya, kesimpulan. Teori ekonomi mencakup berbagai konsep dasar yang menjadi landasan dalam memahami perilaku pelaku ekonomi dan dinamika pasar. Dalam ekonomi mikro,
fokus diberikan kepada keputusan individu dan perusahaan, termasuk elastisitas permintaan dan penawaran yang mengukur respon perubahan harga terhadap kuantitas. Masalah ekonomi muncul dari kelangkaan sumber daya, sehingga memerlukan alokasi yang efisiensi melalui teori permintaan dan penawaran. Teori produksi menjelaskan hubungan antara input dan output, sedangkan struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli mempengaruhi harga keseimbangan pasar. Pada tingkat makro, pendapatan nasional mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu negara, sementara kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan internasional dan arus modal mempengaruhi keseimbangan ekonomi global. Pasar bebas menawarkan efisiensi alokasi sumber daya, namun sering memerlukan intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti dalam persaingan monopolistik. Dengan memahami semua aspek ini, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Salma Halimatus Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Primagraha, Kampus Masa Depan Gemilang.